Malam Jumat selalu terasa berbeda di pesantren itu. Udara lebih dingin dari biasanya, seolah angin yang berhembus membawa sesuatu yang tak kasat mata. Lampu-lampu temaram menggantung di sepanjang lorong asrama, memantulkan bayangan yang bergerak pelan di dinding kayu tua. Aisyah berjalan sendirian setelah menutup kitabnya. Langkahnya ringan, wajahnya tenang seperti malam-malam sebelumnya. Ia sudah terbiasa bangun sebelum tengah malam untuk beribadah. Bagi Aisyah, kesunyian justru terasa menenangkan. Namun malam itu ada sesuatu yang mengusik. Perutnya tiba-tiba terasa perih, seperti diremas dari dalam. Ia berhenti di tengah lorong, tangannya menekan perutnya pelan. "Nggak apa-apa, paling cuma masuk angin," gumamnya lirih, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia melanjutkan langkahnya menuju kamar, tapi rasa sakit itu justru semakin menjadi. Bukan lagi sekedar perih, melainkan seperti ada sesuatu yang menusuk-nusuk dari dalam tubuhnya. Nafasnya mulai tersengal. Saat sampai di depan pintu kamar, tubuhnya mendadak lemas. Tangannya bergetar saat mencoba membuka pintu. Begitu masuk, ia langsung jatuh terduduk di landai. "Astagfirullah, ini kenapa?" bisiknya. Suaranya mulai bergetar. Rasa sakit itu menjalar cepat, dari perut naik ke dada, lalu ke tenggorokan. Aisyah menutup mulutnya namun terlambat. Cairan hangat bercampur darah keluar begitu saja. Tubuhnya menggigil hebat. Salah satu santri yang berada di kamar lain mendengar suara jatuh dan segera menghampiri. Pintu kamar Aisyah terbuka dan mereka tertegun melihatnya terkapar di lantai. Wajahnya pucat, nafasnya tidak teratur. "Aisyah, ya Allah, kenapa kamu?" teriak seorang santri panik. Aku sakit," jawab Aisyah terbata. Beberapa santri lain berdatangan. Suasana mendadak ricuh. Ada yang berlari memanggil Kiai Hanan, ada yang mencoba mengangkat tubuh Aisyah ke atas tempat tidur. Namun tubuhnya terasa dingin, tidak seperti orang yang sedang demam biasa. Tak lama, Kiai Hanan datang dengan langkah cepat. Wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan kecemasan yang dalam saat melihat kondisi putrinya. "Aisyah," ucapnya pelan sambil duduk di sampingnya. Aisyah menatap ayahnya dengan mata yang mulai sayu. "Ayah, perutku seperti ditusuk," suaranya hampir tak terdengar. Kiai Hanan tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan memegang kepala Aisyah, lalu mulai melantunkan doa dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Suasana kamar yang tadinya panik perlahan berubah hening. Para santri hanya bisa berdiri, saling berpandangan dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Saat doa itu dilantunkan, tubuh Aisyah tiba-tiba menegang. Jarinya mencengkeram sprei kuat-kuat. Nafasnya tertahan sejenak lalu keluar dalam tarikan panjang yang berat. "Ayah," ia berbisik lagi, "ada yang marah." Kiai Hanan menghentikan bacaannya sejenak. Tatapannya berubah tajam. "Diam nak, jangan dilayani," katanya tegas namun tetap lembut. Namun rasa sakit itu belum berhenti. Aisyah kembali memuntahkan darah, kali ini lebih banyak. Beberapa santri menutup mulut mereka, menahan rasa ngeri. Ini bukan sakit biasa. Semua orang di ruangan itu mulai merasakan hal yang sama, ketakutan yang pelan-pelan merayap. Di luar, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Pintu kamar yang terbuka berderit pelan. Lampu di langit-langit berkedip sesaat lalu kembali menyala redup. Kiai Hanan melanjutkan doanya, kali ini lebih keras. Setiap lafaz yang keluar terasa seperti menekan sesuatu yang tak terlihat. Aisyah menggigil, namun di sela rasa sakitnya, ia berusaha ikut melafadzkan doa, meski suaranya hampir hilang. Beberapa saat kemudian, tubuhnya perlahan mulai melemah. Bukan dalam arti buruk, melainkan seperti sesuatu yang sebelumnya mencengkeramnya, mulai melepas. Nafasnya masih berat, tapi tidak lagi tersendat seperti tadi. Ruangan tetap hening. "Ayah," panggil Aisyah pelan. "Iya nak, ini bukan sakit biasa ya?" Kiai Hanan menatapnya dalam-dalam. Ada jeda sebelum ia menjawab. "Bukan." Satu kata itu cukup membuat semua yang mendengarnya merinding. Aisyah memejamkan mata sejenak. Air matanya mengalir perlahan, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena ia mulai memahami apa yang sedang terjadi. "Kenapa aku?" Suaranya hampir hilang. Namun Kiai Hanan menggelengkan pelan kepalanya. "Tidak semua serangan itu karena kamu lemah, justru karena kamu dijaga." Para santri saling berpandangan. Kata-kata itu tidak menenangkan, justru membuat suasana semakin berat. Dijaga.
berarti ada sesuatu yang mencoba menembus perlindungan itu. Malam semakin larut, rasa sakit Aisyah perlahan mereda, meski tubuhnya masih lemah. Ia terbaring dengan nafas pelan, sementara Kiai Hanan tetap duduk di sampingnya, terus melantunkan doa tanpa henti. Tak ada yang benar-benar mengerti apa yang baru saja terjadi, namun satu hal mulai terasa jelas bagi semua yang ada di sana. Ini baru permulaan, dan sesuatu di luar sana belum selesai. Pagi itu pesantren terlihat seperti biasa. Suara lantunan ayat suci terdengar dari ruang utama. Para santri kembali menjalani aktivitas mereka seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Namun suasana yang tampak tenang itu tidak benar-benar menenangkan. Ada rasa ganjil yang masih tertinggal, seperti sesuatu yang belum pergi sepenuhnya. Aisyah duduk di serambi. Wajahnya sedikit pucat, tapi matanya tetap tenang. Tangannya memegang tasbih, jemarinya bergerak perlahan, bibirnya berzikir tanpa suara. Sejak kejadian malam itu, ia tidak banyak bicara, bukan karena takut, tapi karena ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rina menghampiri dengan langkah ragu. Ia duduk di samping Aisyah, memperhatikan wajah sahabatnya itu dengan cemas. "Syah, kamu beneran gak apa-apa?" tanyanya pelan. Aisyah tersenyum tipis tanpa menoleh. "Masih hidup kan?" jawabnya ringan meski suaranya lemah. Rina tidak tertawa, ia justru semakin gelisah. "Semalam itu, aku gak bisa tidur. Rasanya kayak ada yang muter-muter di luar kamar." Aisyah berhenti menggerakkan tasbihnya sejenak. "Jangan didengerin," katanya singkat. Namun Rina tahu, jawaban itu bukan berarti semuanya baik-baik saja. Menjelang siang, Rina mengajak Aisyah ke belakang pesantren, ke arah sumur tua yang sudah jarang dipakai. Tempat itu biasanya sepi, hanya dikelilingi pohon-pohon tinggi yang membuat suasananya selalu teduh, atau justru terasa gelap, bahkan di siang hari. "Aku mau ambil air buat nyiram tanaman," kata Rina mencoba terdengar biasa. Aisyah hanya mengangguk pelan dan ikut berjalan. Langkah mereka pelan melewati jalan setapak. Daun-daun kering berderak halus di bawah kaki. Semakin mendekati sumur, udara terasa berbeda, lebih lembab, lebih dingin, dan entah kenapa lebih berat. Rina berhenti sejenak. "Syah, kamu ngerasa nggak?" bisiknya. Aisyah menatap ke arah sumur tanpa menjawab. Matanya tajam, seolah mencoba menangkap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Ada yang ikut," ucapnya pelan. Rina langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya deretan pohon dan bayangan yang diam. "Jangan bercanda," suaranya mulai gemetar. Mereka melanjutkan langkah. Sumur tua itu kini tepat di depan mereka. Dindingnya berlumut, kayunya mulai lapuk, dan air di dalamnya tampak gelap, hampir seperti tidak memantulkan cahaya. Rina mengambil ember, berusaha fokus pada tujuannya. Namun saat ia menurunkan ember ke dalam sumur, tiba-tiba ia membeku. Tangannya berhenti, matanya menatap ke dalam sumur dengan ekspresi berubah drastis. "Syah," panggilnya lirih. Aisyah mendekat. "Apa?" Rina tidak langsung menjawab. Nafasnya mulai tidak beraturan. "Ada yang berdiri di bawah." Aisyah langsung melihat ke dalam sumur. Airnya tenang, tidak ada riak, tidak ada bayangan yang jelas. "Kamu lihat apa?" tanya Aisyah. Rina mundur satu langkah. "Hitam, tinggi, dia lihat ke atas." Suaranya hampir putus. Tiba-tiba, tali ember yang dipegang Rina bergerak sendiri, seperti ditarik dari bawah. Ember itu turun lebih dalam dengan cepat, lalu berhenti mendadak. Rina menjerit kecil dan melepaskan tali itu. "Astagfirullah." Aisyah tetap diam, tatapannya tidak lepas dari sumur itu. Angin berhembus pelan, tapi cukup untuk membuat daun-daun di sekitar mereka berdesir. Suasana berubah sunyi dengan cara yang aneh. Seperti semua suara lain menghilang. "Aisyah," Rina mendekat lagi. Kali ini suaranya bergemetar hebat.
Tadi, dia ada di belakang kamu. Aisyah perlahan menoleh. Di belakangku? Rina mengangguk cepat. Iya, pas kamu jalan ke sini, dia ikut. Dekat banget. Aisyah terdiam beberapa detik. Wajahnya tidak menunjukkan panik, tapi jelas ia memahami sesuatu. Dia belum pergi, ucapnya pelan. Rina menggenggam lengan Aisyah. Kita balik aja, aku nggak mau di sini. Namun sebelum mereka sempat melangkah, terdengar suara lirih dari dalam sumur. Bukan suara air, bukan suara benda jatuh, tapi seperti bisikan yang dipaksakan keluar. Pelan, samar, tapi nyata. Rina langsung menutup telinganya. Dengar nggak? Katanya panik. Aisyah masih berdiri, menatap sumur itu tanpa berkedip. Dia marah, bisiknya. Ayo pergi, Syah! Rina hampir menangis. Aisyah akhirnya mundur satu langkah. Namun sebelum berbalik, ia berkata pelan, seolah ditujukan pada sesuatu yang ada di dalam sumur itu. Aku tidak takut. Angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang tadi bergerak kini diam total. Lalu, dari dalam sumur, terdengar suara benturan keras, seperti sesuatu menghantam dinding bagian dalam. Sekali, keras, menggema. Rina menjerit kecil dan menarik tangan Aisyah. Mereka berlari menjauh tanpa menoleh lagi. Langkah mereka cepat, nafas memburu, jantung berdegup kencang. Namun bahkan saat mereka sudah cukup jauh, Rina masih merasa sesuatu mengikuti dari belakang. Sesampainya di area pesantren, Rina langsung berhenti dan menoleh. Tidak ada apa-apa, tapi justru itu yang membuatnya semakin takut. Syah, katanya pelan. Kalau dia bisa keluar dari situ? Aisyah menatap lurus ke depan. Dia tidak pernah di dalam, jawabnya. Rina terdiam. Jawaban itu terasa jauh lebih mengerikan daripada apapun yang ia lihat di sumur tadi. Aisyah kembali menggenggam tasbihnya. Langkahnya pelan saat berjalan masuk ke dalam pesantren. Bibirnya kembali bergerak dalam zikir. Namun kali ini tatapannya tidak lagi setenang yang sebelumnya. Karena kini ia tahu yang mengincarnya tidak hanya datang saat malam, dan tidak juga terikat pada satu tempat. Ia mengikuti. Malam kembali turun di pesantren itu, membawa suasana yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa tenang seperti malam-malam biasa. Para santri mulai menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Aisyah duduk bersandar di dinding kamarnya. Wajahnya terlihat lebih pucat dari kemarin. Bibirnya kering, namun tasbih masih setia di tangannya. Sejak kejadian di sumur tua, tubuhnya tidak benar-benar pulih. Ia tetap beribadah seperti biasa, tetap membaca doa tanpa henti. Tapi ada sesuatu yang perlahan menggerogoti dari dalam. Rina duduk di dekatnya, tidak berani meninggalkan Aisyah sendirian. Syah, kamu harus istirahat, ucap Rina pelan. Aisyah menggeleng sedikit. Kalau aku berhenti, dia makin dekat, jawabnya lirih. Rina tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tidak membantah. Angin malam mulai masuk dari celah jendela. Lampu di kamar bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Suasana terasa semakin sempit, seperti ruangan itu perlahan menekan siapa saja yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, Aisyah terdiam. Tasbih di tangannya berhenti bergerak. Nafasnya tertahan. Syah? Rina mendekat. Aisyah tidak menjawab. Tubuhnya mulai gemetar pelan. Syah, kamu kenapa? Perlahan, Aisyah memegang lengannya sendiri. Matanya menatap kulitnya dengan ekspresi yang berubah. Bingung, lalu takut. Rin, suaranya bergetar. Lihat ini. Rina langsung mendekat dan melihat ke arah lengan Aisyah. Kulit itu berubah warna. Perlahan dari pucat menjadi kebiruan. Seperti darah di dalamnya berhenti mengalir. Warna itu menyebar sedikit demi sedikit, naik ke bahu, lalu ke leher. Rina mundur satu langkah. Ya Allah, ini apa? Bisiknya. Aisyah mencoba menggerakkan tangannya,
tapi terasa berat, seperti bukan miliknya lagi. "Dingin," ucapnya pelan. "Badanku dingin banget." Rina panik. Ia langsung berdiri. "Aku panggil Kiai." Namun sebelum ia sempat keluar, Aisyah tiba-tiba terjatuh dari posisi duduknya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka tapi tidak fokus. "Syah, Aisyah!" Rina mengguncangnya pelan, tapi tidak ada respon. Kulit Aisyah kini semakin biru, bibirnya mulai menghitam, nafasnya hampir tidak terdengar. Suasana kamar mendadak sangat sunyi. Lalu, terdengar suara lirih. Bukan dari luar, bukan dari Rina, tapi seperti dari dalam tubuh Aisyah sendiri. Rina membeku. Suara itu seperti berbisik, pelan tapi jelas. Rina mundur perlahan, tubuhnya gemetar. "Jangan, jangan," bisiknya panik. Ia akhirnya berlari keluar, memanggil Kiai Hanan dengan suara hampir menangis. Tak lama, Kiai Hanan datang bersama beberapa santri. Wajahnya langsung berubah saat melihat kondisi Aisyah. Tubuh putrinya terbaring kaku, warna biru menyelimuti hampir seluruh kulitnya. Nafasnya sangat lemah, hampir tidak terlihat. "Innalillah," salah satu santri berbisik. "Belum," potong Kiai Hanan tegas. Ia segera duduk di samping Aisyah, tangannya memegang dahi putrinya. Dingin, sangat dingin, seperti bukan tubuh manusia yang hidup. Kiai Hanan menutup mata sejenak, lalu mulai membaca doa dengan suara yang lebih dalam, lebih kuat dari sebelumnya. Setiap lafaz yang keluar terasa berat, seperti sedang melawan sesuatu yang menekan dari arah berlawanan. Tubuh Aisyah tiba-tiba bergetar hebat. Punggungnya melengkung, jari-jarinya menegang. "Pegang dia," perintah Kiai Hanan. Beberapa santri segera membantu menahan tubuh Aisyah yang bergerak tidak wajar. Rina hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menangis dalam diam. "Ayah!" Suara Aisyah tiba-tiba keluar, tapi nadanya berbeda. Kiai Hanan tidak berhenti membaca. "Ayah!" Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih berat, bukan seperti suara Aisyah biasanya. Rina menutup mulutnya. "Itu bukan suaranya," bisiknya. Kiai Hanan akhirnya membuka mata. Tatapannya tajam, langsung mengarah ke wajah Aisyah. "Keluar," ucapnya tegas. Tubuh Aisyah berhenti bergerak sejenak. Lalu senyum tipis muncul di bibirnya yang kebiruan. Senyum yang tidak seharusnya ada. Suasana kamar terasa semakin mencekam. "Aku sudah masuk terlalu dalam." Suara itu keluar lagi, pelan tapi jelas. Rina mundur semakin jauh. Kiai Hanan tetap tenang. "Selama dia masih menyebut nama Tuhannya, kamu tidak akan menang," katanya tegas. Sekejap, tubuh Aisyah kembali bergetar. Kali ini lebih keras. Nafasnya tersendat, lalu tiba-tiba ia batuk keras. Darah keluar dari mulutnya. Namun warna biru di kulitnya perlahan mulai memudar. Sedikit demi sedikit, kembali pucat. Para santri saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aisyah masih hidup, padahal tubuhnya tadi sudah seperti kehilangan nyawa. Beberapa saat kemudian, tubuhnya melemas. Nafasnya masih lemah, tapi jelas ada. Kiai Hanan menatapnya dalam diam. "Kenapa? Dia masih bertahan?" bisik salah satu santri. Kiai Hanan menjawab tanpa mengalihkan pandangan. "Karena yang menjaganya bukan hanya kita." Rina menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Tubuh sahabatnya itu kini terbaring lemah, seperti habis melewati sesuatu yang tidak bisa dilawani oleh manusia biasa. Namun satu hal yang semakin jelas, serangan itu bukan hanya sekali, dan yang datang tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, semua orang mulai mengerti. Ini bukan penyakit, ini perang yang tidak terlihat, dan Aisyah berada di tengahnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara langkah santri di lorong, tidak ada bisikan dari kamar-kamar lain. Seolah seluruh pesantren tertidur dalam kelelahan yang sama setelah rentetan kejadian yang tak masuk akal. Namun di dalam kamar kecil itu, Aisyah terbaring dengan napas pelan. Tubuhnya masih lemah,
seakan belum sepenuhnya kembali dari sesuatu yang hampir merenggutnya. Lampu redup menggantung di atas. Cahayanya tipis dan tidak benar-benar menerangi ruangan. Bayangan di dinding tampak diam. Terlalu diam. Aisyah memejamkan mata. Tasbih masih berada dalam genggamannya, meski jemarinya tidak lagi bergerak. Bibirnya sedikit terbuka, seolah masih melanjutkan doa yang tertahan oleh lelah. Perlahan, kesadarannya tenggelam. Namun tidur itu tidak seperti biasanya. Tidak gelap, tidak hening. Ia berdiri di sebuah tempat yang asing, tapi terasa sangat dekat. Kabut tipis menyelimuti sekelilingnya. Tanah yang dipijaknya lembab dan udara terasa dingin menusuk. Tidak ada bangunan, tidak ada suara manusia, hanya kesunyian yang terasa hidup. Aisyah menoleh ke kanan dan kiri. "Ayah," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Langkahnya bergerak perlahan ke depan. Setiap pijakan terasa berat, seolah tanah di bawahnya mencoba menahan. Ada siapa di sini? Suaranya lebih pelan kali ini. Kabut di depannya perlahan terbuka, dan di sanalah seseorang berdiri. Sosok itu tinggi, mengenakan pakaian putih yang tampak lama. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tertutup bayangan, tapi kehadirannya terasa kuat dan anehnya menenangkan. Aisyah berhenti, matanya menatap sosok itu tanpa berkedip. "Siapa?" ucapnya lirih. Sosok itu melangkah mendekat. Tidak ada suara langkah, hanya gerakan yang halus seperti melayang di atas tanah. "Aisyah," suaranya dalam, berat namun lembut. Aisyah terdiam. "Kenapa kamu dipanggil namaku?" tanyanya pelan. Sosok itu kini cukup dekat. Wajahnya mulai terlihat samar, tua, penuh garis waktu, namun matanya tajam dan tenang. "Aku bukan orang asing," jawabnya. Aisyah mengerutkan kening. "Aku tidak mengenalmu." Sosok itu tersenyum tipis. "Kamu tidak mengenal, tapi darahmu mengenal." Aisyah terdiam. Kata-kata itu terasa aneh, tapi juga masuk akal dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. "Siapa kamu?" ulangnya, kali ini lebih pelan. Sosok itu menatapnya dalam-dalam. "Aku yang menjagamu sebelum kamu lahir." Hening. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Tapi Aisyah tidak merasa takut. Justru ada rasa aman yang perlahan muncul. "Mbah," bisiknya tanpa sadar. Sosok itu mengangguk pelan. "Jangan takut, cucuku." Aisyah menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Mereka ingin aku mati," ucapnya lirih. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, lalu meletakkannya di atas kepala Aisyah. Sentuhannya hangat, berbeda dengan semua rasa dingin yang ia alami sebelumnya. "Kematianmu bukan milik mereka," katanya tenang. Aisyah menggenggam ujung bajunya sendiri. "Tapi sakitnya nyata. Aku tahu. Aku hampir tidak kuat." Sosok itu sedikit mendekat. "Kamu masih berdiri di sini," ucapnya. Aisyah menatapnya lagi. "Kenapa aku?" Suaranya bergetar. Jawabannya, mereka tidak menyerang yang kosong. Aisyah terdiam. Kalimat itu terasa berat. Maksudnya, kamu dijaga, dan yang dijaga selalu diincar. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak pelan, seperti ada sesuatu lain yang mencoba mendekat, namun tertahan oleh kehadiran sosok itu. Aisyah menoleh. Apa itu? Sosok tua itu tidak menoleh. Mereka. Aisyah langsung merasakan sesuatu berubah. Udara yang tadinya dingin kini terasa lebih berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. "Aku takut," bisiknya. Sosok itu menatapnya. "Takut itu wajar, tapi jangan berhenti menyebut namanya." Aisyah mengangguk pelan. "Aku akan dijaga terus, Bah." Sosok itu tersenyum samar. "Selama kamu tidak berpaling." Hening sejenak. Aisyah menarik nafas panjang. "Siapa yang mengirim mereka, Mbah?" tanyanya akhirnya. Untuk pertama kalinya, sosok itu tidak langsung menjawab. Tatapannya berubah sedikit, lebih dalam. "Itu bukan urusanmu sekarang, tapi dia ingin aku mati, dan dia akan menerima apa yang dia kirim." Kabut di sekitar mereka mulai menebal lagi. Sosok itu perlahan mundur.
Aku harus pergi, katanya. Aisyah langsung mengangkat tangan. Jangan tinggalkan aku. Sosok itu menggeleng pelan. Kami tidak pernah pergi. Aku akan melihatmu lagi. Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata. Namun sebelum benar-benar menghilang, ia berkata pelan, bangun, dan lanjutkan. Kabut menutup segalanya. Suasana kembali kosong. Lalu, Aisyah membuka mata. Nafasnya tersengal pelan, tapi tubuhnya terasa berbeda, lebih ringan, tidak lagi sedingin sebelumnya. Ia menatap langit-langit kamar. Tasbih masih ada dalam tangannya. Subuh belum tiba, namun hatinya tidak lagi sama. Ia menutup mata sejenak, lalu berbisik sangat pelan. Aku tidak sendiri. Di luar, angin malam berhembus pelan, tapi kali ini tidak terasa mengancam. Karena sesuatu telah datang, dan sesuatu itu tidak akan membiarkannya jatuh. Siang itu terasa lebih panas dari biasanya, meski langit tidak sepenuhnya terik. Udara di sekitar pesantren seperti tertahan, berat, dan sulit dijelaskan. Sejak kejadian malam-malam sebelumnya, suasana tidak pernah benar-benar kembali normal. Para santri mulai berbisik-bisik, menyebut hal-hal yang dulu tidak pernah berani mereka ucapkan. Aisyah duduk di bawah pohon dekat halaman samping. Tasbih di tangannya kembali bergerak pelan. Wajahnya masih pucat, tapi ada ketenangan baru di matanya. Bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena ia mulai memahami bahwa ia tidak sendirian. Rina datang tergesa-gesa. Nafasnya tidak beraturan, wajahnya tegang. Aisyah, panggilnya pelan tapi terburu. Aisyah mengangkat pandangannya. Ada apa? Rina duduk di sampingnya, lalu menoleh ke kanan dan kiri seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Aku nemu sesuatu, bisiknya. Aisyah tidak langsung bereaksi, hanya tatapannya yang berubah lebih fokus. Di mana? Belakang kamarmu, dekat dinding, jawab Rina. Aisyah terdiam sejenak, lalu berdiri perlahan. Ayo, tunjukkan. Mereka berjalan tanpa banyak bicara. Langkah Rina cepat, sementara Aisyah tetap tenang, meski jelas ada ketegangan yang mulai terasa. Saat sampai di belakang kamar, area itu terlihat biasa saja. Tanah, sedikit rumput liar, dan dinding kayu yang sudah tua. Namun Rina langsung menunjuk satu titik di tanah. Di situ, katanya pelan. Tanah itu tampak sedikit berbeda. Lebih gelap, seperti baru saja digali dan ditutup kembali. Aisyah berjongkok tanpa ragu. Tangannya mulai menyibak tanah itu perlahan. Rina menahan nafas. Beberapa detik kemudian, jari Aisyah menyentuh sesuatu. Ia berhenti, lalu perlahan menarik benda itu keluar. Kain kecil berwarna kusam terikat dengan benang hitam. Saat dibuka sedikit, terlihat isi di dalamnya. Rambut dan potongan kuku. Rina langsung menutup mulutnya. Itu punya kamu, Syah. Suaranya bergetar. Aisyah menatap benda itu tanpa ekspresi, tapi matanya berubah. Lebih dalam, lebih tajam. Sudah lama, ucapnya pelan. Kamu tahu? Rina menatapnya kaget. Aisyah menggeleng pelan. Aku cuma merasa ini bukan yang pertama. Angin tiba-tiba berhembus pelan, membuat daun-daun di sekitar mereka bergerak. Suasana yang tadinya panas terasa mendadak dingin. Rina merapat sedikit. Siapa yang tega? Bisiknya. Aisyah berdiri, masih memegang benda itu. Orang dekat, jawabnya singkat. Rina menatapnya. Maksud kamu, orang sini? Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menoleh pelan ke arah rumah-rumah di sekitar pesantren. Tatapannya berhenti di satu arah. Rumah sederhana dengan halaman sempit, terlihat biasa, tidak ada yang mencurigakan. Namun entah kenapa, suasana di sekitarnya terasa berbeda. Rina mengikuti arah pandang Aisyah. Itu rumah Bu Sarmi, ucapnya pelan. Aisyah masih diam. Tapi beliau baik, lanjut Rina ragu. Aisyah menyungup tipis. Bukan senyum tenang, tapi senyum yang menyimpan sesuatu yang berat. Yang terlihat,
belum tentu yang sebenarnya. Rina mulai gelisah. "Kamu yakin?" Aisyah menunduk melihat benda di tangannya. Ini bukan pekerjaan sembarangan. Artinya, orangnya tahu aku, dekat, dan punya waktu untuk mengambil ini semua. Rina terdiam. Ingatan mulai muncul satu persatu. Momen-momen kecil yang dulu terasa biasa. "Bu Sarmi sering masuk ke kamar santri," gumamnya. Aisyah tidak menanggapi. "Dia juga pernah nyisir rambutmu waktu kamu sakit dulu." Tangan Rina mulai gemetar. "Dan kuku kamu pernah dipotong waktu itu." Suasana mendadak terasa lebih sempit. Semua potongan itu mulai tersambung. Rina menatap Aisyah dengan mata membesar. "Dia benar-benar..." Aisyah akhirnya mengangkat wajahnya. "Dia tidak bekerja sendiri," ucapnya pelan. "Jadi ini sengaja?" Aisyah mengangguk pelan. "Sudah direncanakan." Angin kembali berhembus, kali ini lebih dingin, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Rina merinding. "Aku takut, Syah." Aisyah menatapnya. "Takut itu wajar." "Kamu nggak takut?" Aisyah terdiam sejenak. "Takut," jawabnya jujur. "Tapi aku tidak sendirian." Rina tahu maksudnya. Mimpi itu, leluhur itu, perlindungan itu. Namun tetap saja, mengetahui bahwa pelaku ada begitu dekat justru terasa lebih mengerikan. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Rina. Aisyah melihat lagi ke arah rumah itu. Tidak ada gerakan, tidak ada tanda-tanda. Namun perasaan itu kuat. "Iya, aku tidak akan mendatangi dia." "Kenapa?" "Karena dia yang akan datang." Rina menatapnya bingung. "Maksudnya?" Aisyah menggenggam kain kecil itu. Apa yang dikirim tidak pernah berhenti di satu arah. Rina tidak langsung mengerti, namun kata-kata itu terasa dingin, seperti sebuah peringatan. Tiba-tiba, dari arah rumah Bu Sarmi terdengar suara benda jatuh, keras, seperti sesuatu yang dilempar dari dalam. Rina langsung menoleh cepat. "Itu..." Aisyah tetap diam. Tatapannya tidak berubah. Beberapa detik kemudian, suasana kembali hening. Tidak ada orang keluar, tidak ada suara lanjutan. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa semakin mencekam. Rina merapat ke Aisyah. "Dia tahu," bisiknya. Aisyah menarik nafas pelan. "Iya, dia tahu kita menemukan ini." Aisyah menutup kain itu kembali. "Dan dia juga tahu aku masih hidup." Hening. Angin berhenti. Daun-daun kembali diam. Sesuatu telah terbuka. Dan sejak saat itu, ini bukan lagi sekedar serangan dari kegelapan. Ini sudah menjadi pertarungan yang saling menyadari antara yang mengirim dan yang tidak bisa dihancurkan. Malam itu datang tanpa tanda. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh dari kejauhan. Justru karena terlalu tenang, suasana terasa lebih menekan. Pesantren seolah tertidur lebih cepat dari biasanya, seakan semua orang tanpa sadar ingin menghindari malam yang belum tentu bisa dilewati dengan biasa. Di dalam kamar, Aisyah duduk bersandar di dinding. Wajahnya lebih pucat dibanding hari-hari sebelumnya. Namun sorot matanya tidak lagi dipenuhi kebingungan. Ada kesadaran yang tumbuh bahwa apapun yang datang akan datang lagi. Tasbih di tangannya bergerak perlahan. Rina duduk di dekat pintu, sesekali melirik ke arah Aisyah. "Syah, kamu yakin mau tetap begini?" tanyanya pelan. Aisyah tidak langsung menjawab. "Kalau aku berhenti, dia tidak akan berhenti," ucapnya akhirnya. Rina menunduk, tidak ada bantahan. Waktu berjalan pelan, lampu menggantung redup, bayangan di dinding tampak diam seperti mengawasi. Suasana begitu hening sampai suara napas pun terasa jelas. Lalu, Aisyah berhenti. Tasbih di tangannya terdiam. Rina langsung menoleh. "Kenapa?" Aisyah membuka mulutnya.
seolah ingin bicara. Namun tidak ada suara. Ia mencoba lagi. Bibirnya bergerak, tapi tetap hening. Rina mengerutkan kening. Syah. Aisyah mulai panik. Tangannya menyentuh tenggorokannya sendiri. Ia mencoba bersuara lebih keras, tapi tetap tidak ada apa-apa. Kosong. Seperti suaranya hilang. Matanya membesar. Napasnya mulai tidak teratur. Rina berdiri cepat. Syah, kamu kenapa? Aisyah menggenggam lengan Rina kuat-kuat. Mulutnya terbuka, berusaha berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar. Air matanya jatuh. Tubuhnya mulai gemetar. Rina semakin panik. Bicara, Syah. Kamu bisa dengar aku, kan? Aisyah mengangguk cepat. Ia mendengar. Ia sadar. Tapi ia tidak bisa bersuara. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak. Seperti ada sesuatu yang menghantam dari dalam. Ia terjatuh ke lantai. Mulutnya terbuka lebar. Seperti sedang berjerit, namun tetap tidak ada suara. Rina mundur satu langkah. Wajahnya pucat. Ya Allah. Aisyah memegangi kepalanya. Wajahnya menegang. Matanya penuh ketakutan. Ia seperti sedang berteriak sekuat tenaga. Tapi dunia di sekitarnya tidak mendengar apa-apa. Sunyi. Terlalu sunyi. Rina berlari keluar kamar. Pak Kiai, Pak Kiai. Langkah tergesa terdengar di lorong. Tak lama, Kiai Hanan masuk dengan wajah serius. Beberapa santri mengikuti di belakangnya. Begitu melihat Aisyah, langkahnya terhenti sejenak. Putrinya tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang pelan. Mulutnya terbuka dalam jeritan tanpa suara. Kiai Hanan langsung mendekat. Aisyah, panggilnya tegas. Aisyah menoleh cepat. Matanya penuh air, penuh ketakutan. Ia mencoba menjawab. Tetap tidak ada suara. Kiai Hanan menutup mata sejenak. Yang ini berbeda, bisiknya. Rina menatapnya. Apa maksudnya, Kiai? Kiai Hanan tidak menjawab. Ia langsung duduk di samping Aisyah dan mulai membaca doa. Suaranya tenang, tapi kali ini terasa lebih dalam, seperti memanggil sesuatu yang jauh. Aisyah menggeliat. Tangannya mencengkeram lantai. Mulutnya masih terbuka, terus mencoba mengeluarkan suara yang tidak pernah keluar. Air matanya tidak berhenti. Ia sadar penuhnya. Dan justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih menyiksa. Dia dikunci dari dalam, ucap Kiai Hanan pelan di sela bacaannya. Rina menutup mulutnya. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada jawaban. Namun semua orang di ruangan itu tahu, ini bukan kebetulan. Ini serangan. Dan kali ini lebih halus, lebih kejam. Kiai Hanan melanjutkan doanya. Lebih kuat, lebih tegas. Setiap kalimat yang keluar terasa seperti menghantam sesuatu yang tidak terlihat. Tubuh Aisyah tiba-tiba melengkung. Tangannya menekan lehernya sendiri. Matanya terbelalak, seolah ada sesuatu di dalam yang menahan suaranya. Ayah, bibirnya bergerak. Tidak ada suara. Kiai Hanan membuka mata. Tatapannya tajam. Keluarkan dia. Hening. Tidak ada respon. Namun tubuh Aisyah tiba-tiba berhenti bergerak. Diam. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu, tubuhnya tersentak keras. Mulutnya terbuka. Dan akhirnya, suara itu keluar. Tapi bukan teriakan. Hanya satu tarikan napas panjang. Seperti seseorang yang baru saja dilepaskan dari tenggelam. Aisyah batuk. Suaranya kembali. Pelan, serak. Ayah, bisiknya lemah. Rina langsung menangis lega. Syah, kamu balik. Kiai Hanan tidak tersenyum. Ia masih menatap Aisyah dalam-dalam. Apa yang kamu lihat? Tanyanya. Aisyah terdiam. Napasnya masih berat. Gelap, jawabnya lirih. Dan Aisyah menutup mata sejenak. Dia ada di dalam, bukan di luar. Suasana langsung berubah. Rina menegang. Maksudnya? Aisyah membuka mata. Tatapannya kosong sesaat.
Dia tidak masuk dari luar. Dia sudah ada di sini. Tangannya perlahan menyentuh dadanya sendiri. Hening. Tidak ada yang berani bicara. Kiai Hanan menarik napas panjang. Dia mencoba menetap. Ucapnya pelan. Rina mundur perlahan. Terus, sekarang gimana? Aisyah menggenggam tasbihnya lagi, meski tangannya masih gemetar. Selama aku masih bisa menyebut, dia tidak akan menang, katanya pelan. Suaranya lemah, tapi ada keyakinan di dalamnya. Di luar, malam tetap diam. Tidak ada tanda apapun. Namun di dalam kamar itu, semua orang mulai mengerti. Serangan kali ini bukan sekedar menyakiti. Ini percobaan untuk mengambil alih. Dan jika tadi Aisyah terlambat sedikit saja, mungkin yang kembali bukan lagi dirinya. Malam itu tidak terasa seperti malam biasa. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang bergerak di antara pepohonan. Udara diam, terlalu diam, seolah sesuatu sedang menahan seluruh kehidupan di sekitarnya. Namun justru dalam diam itu, ada hal lain yang mulai disadari. Bukan hanya oleh Aisyah, tapi oleh orang lain. Di halaman pesantren, beberapa santri berkumpul lebih awal dari biasanya. Tidak ada yang benar-benar berani kembali ke kamar sendirian sejak kejadian-kejadian sebelumnya. Mereka duduk berdekatan, berbicara pelan, seolah takut suara mereka terdengar oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Aku nggak mau sendiri lagi malam ini," bisik salah satu santri. "Iya, rasanya kayak ada yang lihat terus," jawab yang lain. Rina berdiri sedikit menjauh dari mereka, matanya sesekali melirik ke arah kamar Aisyah. Sejak kejadian tadi, ia tidak bisa benar-benar tenang. "Dia bilang ada di dalam," gumamnya pelan, mengingat ucapan Aisyah. Tubuhnya merinding sendiri. Di dalam kamar, Aisyah duduk bersila, matanya terpejam, tasbih di tangannya bergerak lebih cepat dari biasanya. Bibirnya berzikir tanpa henti, seolah tidak memberi celah sedikit pun. Kiai Hanan berdiri di dekat pintu, mengawasi dalam diam. Tidak ada percakapan, namun suasana terasa padat, seperti ada sesuatu yang memenuhi ruangan meski tidak terlihat. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar. Cepat, tergesa. Salah satu santri membuka pintu dengan wajah pucat. "Kiai," suaranya gemetar. "Tadi saya lihat sesuatu." Kiai Hanan menoleh. "Apa?" Santri itu menelan ludah. "Di belakang Aisyah, waktu dia jalan tadi sore." Rina yang mendengar langsung mendekat. "Kamu lihat apa?" tanyanya cepat. Santri itu ragu beberapa detik. "Seperti orang tua." Semua terdiam. "Putih, berdiri di belakangnya, tapi waktu saya kedip, hilang." Rina langsung menatap ke arah Aisyah. "Itu apa?" bisiknya. Kiai Hanan tidak langsung menjawab. Tatapannya dalam, seperti sudah mengerti. Belum sempat suasana kembali tenang, santri lain tiba-tiba menyahut. "Saya juga lihat, Kiai." Semua menoleh. "Saat maghrib, di dekat sumur, ada bayangan, tapi bukan hitam, lebih terang." Suasana semakin mencekam. Bukan karena ketakutan semata, tapi karena yang terlihat bukan hanya satu. Aisyah perlahan membuka matanya. Zikirnya berhenti. Ia menatap ke depan, lalu pelan berkata, "Mereka mulai terlihat." Rina mendekat. "Siapa?" Aisyah tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri perlahan, langkahnya pelan saat berjalan keluar kamar. Semua mata mengikutinya. Begitu sampai di halaman, suasana terasa berbeda. Udara yang tadi berat, kini terasa lebih ringan. Bukan sepenuhnya hilang, tapi seperti ada yang menyeimbangkan. Aisyah berhenti di tengah halaman, matanya menatap lurus ke depan. Kosong. Namun dalam diam itu, ia seperti melihat sesuatu. "Syah," panggil Rina pelan. "Kamu lihat apa?" Aisyah tersenyum tipis. Bukan senyum takut, bukan juga lega, tapi tenang. "Mereka di sini," ucapnya pelan. "Siapa mereka?" Aisyah mengangkat pandangannya sedikit, seolah melihat sosok yang berdiri lebih tinggi dari manusia biasa. "Yang menjagaku." Hening.
Para santri saling berpandangan. Angin tiba-tiba berhembus pelan, daun-daun bergerak halus, tapi kali ini tidak terasa dingin atau mengancam. Justru menenangkan. Salah satu santri tiba-tiba menunjuk ke arah belakang Aisyah. "Itu," ucapnya pelan, hampir berbisik. Semua menoleh. Beberapa detik, tidak semua bisa melihat dengan jelas, namun sebagian dari mereka mulai menyadari. Ada bentuk, samar, seperti bayangan manusia. Berdiri, diam, menjaga. Rina merinding. Aku juga lihat," katanya pelan. Air matanya jatuh tanpa sadar. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya yang datang bukan hanya ancaman. Aisyah tetap berdiri di tempatnya, matanya sedikit berkaca. "Mbah," bisiknya sangat pelan. Angin kembali berhembus, lebih hangat. Kiai Hanan keluar dari kamar, berdiri di ambang pintu. Ia tidak terlihat terkejut, justru seperti sudah menunggu momen ini. "Akhirnya," ucapnya pelan. Rina menoleh. "Kiai, itu siapa sebenarnya?" Kiai Hanan menarik napas panjang. "Itu bukan sesuatu yang baru datang," katanya. "Mereka sudah lama di sini." "Sejak kapan?" Kiai Hanan menatap Aisyah. "Sejak sebelum dia lahir." Hening. Kalimat itu menggantung di udara. Sementara di tengah halaman, Aisyah masih berdiri, dikelilingi sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat, namun bisa dirasakan. Perlindungan yang selama ini hanya ia dengar dalam mimpi, kini mulai menunjukkan wujudnya. Dan di saat yang sama, sesuatu di luar sana juga mulai menyadari bahwa serangannya tidak lagi berjalan satu arah. Karena yang ia hadapi sekarang bukan hanya seorang anak kiai, tapi garis keturunan yang tidak pernah benar-benar sendirian. Malam itu tidak membawa ancaman yang terasa jelas seperti sebelumnya. Tidak ada rasa sesak yang tiba-tiba datang. Tidak ada bayangan hitam yang mengintai dari sudut-sudut gelap. Justru ketenangan itu terasa janggal, seperti sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat. Di dalam pesantren, suasana perlahan berubah. Para santri mulai berani beraktivitas kembali, meski rasa waspada belum benar-benar hilang. Mereka sering berkumpul, tidak lagi ingin sendirian. Namun untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu dimulai, ada sedikit rasa aman yang muncul, walau samar. Aisyah duduk di serambi, menghadap halaman. Tasbihnya tetap bergerak, namun kali ini wajahnya terlihat lebih tenang. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena ia merasakan sesuatu yang berbeda, seperti tekanan yang selama ini menghimpitnya mulai berkurang. Rina duduk di sampingnya. "Syah," panggilnya pelan. Aisyah menoleh. "Iya? 2 hari ini nggak ada apa-apa lagi ya?" ucap Rina, setengah bertanya. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah luar pesantren, ke arah rumah-rumah warga yang berdiri tak jauh dari sana. "Bukan berarti sudah selesai," katanya pelan. Rina menelan ludah. "Masih ya?" Aisyah mengangguk kecil. "Cuma arahnya mulai berubah." Rina mengerutkan kening. "Maksud kamu?" Sebelum Aisyah sempat menjawab, terdengar suara gaduh dari arah luar. Teriakan, panik. Beberapa warga berlari melewati depan pesantren. "Ada apa itu?" Rina langsung berdiri. Aisyah juga bangkit perlahan. Salah satu santri yang baru datang terlihat terengah. "Kiai, Kiai," panggilnya. Kiai Hanan keluar dari dalam. "Ada apa?" Santri itu menelan napas. "Bu Sarmi, Kiai, tiba-tiba sakit, parah sekali." Suasana langsung berubah. Rina menoleh ke arah Aisyah. Wajahnya pucat. "Syah." Aisyah tidak terkejut. Tatapannya justru tenang, terlalu tenang. "Mulai," ucapnya lirih. Beberapa orang segera menuju rumah Bu Sarmi. Suasana di sana sudah ramai. Warga berkumpul di depan rumah, saling berbisik dengan wajah tegang. Di dalam, Bu Sarmi terbaring di lantai. Tubuhnya kaku, napasnya tersengal. Matanya terbuka lebar namun tidak fokus. "Tolong, tolong!" Suaranya lemah, hampir tidak terdengar. Seorang warga mencoba menenangkannya. "Kenapa, Bu? Sakit di mana?"
Namun Bu Sarmi tidak menjawab dengan jelas. Tangannya mencengkeram lantai, kukunya menggores keras seolah menahan sesuatu yang tidak terlihat. "Panas, tapi dingin," ucapnya terputus. Keringat membasahi wajahnya, namun tubuhnya terlihat gemetar seperti kedinginan. Rina berdiri di ambang pintu, tidak berani masuk. "Aku takut," bisiknya. Aisyah berdiri di sampingnya, diam, mengamati. Kiai Hanan masuk ke dalam, lalu berlutut di dekat Bu Sarmi. Tatapannya tajam, namun tetap tenang. "Sudah lama kamu kirimkan itu," ucapnya pelan. Bu Sarmi langsung menoleh. Matanya membesar. "Tidak, bukan saya," katanya terbata. Namun suaranya tidak meyakinkan. Tubuhnya tiba-tiba melengkung. Ia menjerit. Kali ini benar-benar bersuara. "Ah, hentikan!" Warga mundur ketakutan. "Apa yang terjadi padanya?" bisik seseorang. Kiai Hanan tetap di tempatnya. "Apa yang kamu kirim, kembali," katanya tegas. Bu Sarmi menangis. Air matanya mengalir deras. "Saya tidak kuat. Tolong!" Suaranya hancur. Aisyah melangkah masuk perlahan. Semua mata tertuju padanya. Langkahnya tenang. Tidak ada amarah di wajahnya. Hanya kepastian. Bu Sarmi melihatnya. Tubuhnya langsung gemetar lebih hebat. "Kamu," ucapnya lirih. Aisyah berhenti beberapa langkah darinya. Tatapannya bertemu. Hening. Suasana terasa menekan. "Kenapa saya?" Suara Bu Sarmi bergetar. "Kenapa tidak mati?" Rina menutup mulutnya. Pertanyaan itu akhirnya terucap. Aisyah menjawab pelan. "Karena bukan kamu yang menentukan." Bu Sarmi menangis lebih keras. Saya cuma..." ucapnya terputus. Namun kata-katanya tidak selesai. Tubuhnya kembali tersentak. Tangannya mencengkeram dadanya sendiri. "Panas, terbakar!" jeritnya. Padahal tidak ada api, tidak ada luka. Namun rasa sakit itu nyata. Kiai Hanan mulai membaca doa. Suaranya memenuhi ruangan. Berat, menekan. Bu Sarmi menggeliat. "Tolong, hentikan!" katanya lemah. Namun tidak ada yang bisa menghentikan. Karena ini bukan lagi kiriman. Ini balasan. Aisyah masih berdiri di tempatnya. Diam. Matanya tidak lepas dari Bu Sarmi. "Kenapa?" bisik Bu Sarmi lagi. Kali ini hampir tidak terdengar. Aisyah menarik napas pelan. "Apa yang kau kirim tidak pernah hilang," ucapnya. Dia hanya menunggu untuk kembali. Hening. Tubuh Bu Sarmi perlahan melemah. Napasnya masih ada, namun sangat lemah. Tangisnya berubah menjadi isakan kecil. Saya salah," bisiknya. Kiai Hanan tidak berhenti berdoa, namun wajahnya menunjukkan sesuatu. Bukan marah, bukan juga puas, hanya tegas. Rina berdiri kaku. Ia tidak menyangka semua ini akan benar-benar terjadi. Ini nyata, gumamnya. Aisyah menutup mata sejenak, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu ini bukan akhir, hanya titik balik. Di luar rumah, angin mulai berhembus lagi. Pelan, tidak lagi membawa ancaman, namun membawa satu hal yang kini tidak bisa dihindari. Setiap perbuatan akan menemukan jalannya pulang. Pagi itu datang dengan cahaya yang terasa berbeda. Bukan sekadar terang yang mengusir gelap, tapi seperti membawa sesuatu yang baru. Sesuatu yang selama ini tertahan, kini perlahan dilepaskan. Pesantren kembali hidup. Suara lantunan ayat terdengar lebih jelas, lebih mantap. Para santri berjalan seperti biasa, meski masih ada sisa-sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Namun ada satu hal yang semua rasakan, meski tidak diucapkan. Beban itu sudah berkurang. Di Serambi, Aisyah duduk menghadap halaman. Tasbih masih di tangannya. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi pucat seperti sebelumnya. Nafasnya stabil, tatapannya tenang, bukan karena tidak ada ancaman lagi, tapi karena ia telah melewati sesuatu yang mengubahnya.
Rina datang sambil membawa 2 gelas air. Ia duduk di samping Aisyah tanpa banyak bicara. Beberapa detik hening. Lalu, "Syah?" panggilnya pelan. Aisyah menoleh. "Iya." Rina menatap wajahnya. Kali ini berbeda, bukan lagi wajah seseorang yang sedang bertahan, tapi seseorang yang sudah melewati. "Kamu beneran udah sembuh?" tanyanya ragu. Aisyah tersenyum tipis. "Sembuh itu bukan berarti selesai," jawabnya pelan. Rina menghela nafas. "Tapi kamu sekarang kelihatan kuat." Aisyah tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, ke arah halaman tempat ia dulu berdiri saat merasakan perlindungan itu untuk pertama kalinya. "Aku tidak berubah sendiri," ucapnya. Rina mengangguk pelan. Ia mengerti maksudnya. "Mereka masih ada?" tanyanya lagi. Aisyah mengangguk kecil. "Selalu." Angin pagi berhembus pelan. Daun-daun bergerak lembut, membawa suasana yang jauh lebih hangat dibanding malam-malam sebelumnya. Di kejauhan, Kiai Hanan berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tatapannya tertuju pada Aisyah. "Bagaimana?" tanyanya singkat. Aisyah berdiri perlahan. "Lebih ringan ya?" jawabnya. Kiai Hanan mengangguk. "Karena kamu tidak melawan sendiri," katanya. Aisyah tersenyum. "Iya." Rina memperhatikan mereka berdua. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda dari Aisyah. Bukan hanya sebagai sahabatnya, tapi sebagai seseorang yang telah melewati batas yang tidak semua orang bisa lalui. "Kiai?" Rina ragu sejenak. "Ini benar-benar sudah selesai?" Kiai Hanan menatapnya. "Tidak ada yang benar-benar selesai," jawabnya tenang. Rina menunduk. "Terus, bagaimana?" Kiai Hanan melirik Aisyah. "Kita hidup seperti biasa. Dan tetap waspada." Aisyah menambahkan pelan. "Dan tidak berhenti." Rina menarik nafas panjang. Ia mengangguk. Suasana kembali hening, namun kali ini hening yang berbeda. Bukan menekan, bukan menakutkan, tapi damai. Beberapa santri mulai berkumpul di halaman. Suara tawa kecil terdengar lagi. Aktivitas kembali berjalan, meski bayangan masa lalu belum sepenuhnya hilang. Aisyah melangkah turun dari serambi. Kakinya menyentuh tanah dengan mantap. Ia berhenti sejenak di tengah halaman. Matanya terangkat sedikit, seolah melihat sesuatu, dan dalam diam itu, senyum tipis muncul di wajahnya. "Mbah," bisiknya sangat pelan. Angin berhembus lembut. Tidak ada wujud yang jelas, namun kehadiran itu terasa. Rina memperhatikan dari belakang. "Kamu lihat mereka lagi?" tanyanya. Aisyah tidak menoleh. Terkadang tidak perlu melihat, cukup tahu. Rina tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut dengan kalimat seperti itu, karena kini ia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang menjaga, dan itu nyata. Aisyah kembali berjalan, langkahnya pelan tapi pasti. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya, tidak ada lagi rasa bingung, yang ada hanya keyakinan bahwa apapun yang datang setelah ini, ia tidak akan jatuh dengan mudah, karena ia sudah pernah berada di titik paling gelap dan tetap bertahan. Dan sekarang, bukan hanya bertahan, tapi menjadi lebih kuat. Bukan karena tidak pernah diserang, tapi karena ia tidak pernah benar-benar sendirian.